Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kali ini di sesi kultum kali ini ya, kuliah 7 menit Forex, gue akan membahas mengenai trendline. Jadi trendline sendiri itu ya alat bantu kita, terus analisa kita gitu. Apalagi kalau yang suka naked tuh biasanya ngandelin trendline, ngandelin chart pattern. Nah itu manfaatin trendline. Trendline itu bisa dibilang jadi drawing tools-nya. Kalian bisa akses di sini. Nah, trendline itu bentuknya begini. Ya, bisa seperti apapun lah. Nah, trendline ini dari namanya aja berarti garis yang nunjukin tren. Jadi fungsi utamanya ya buat patokan tren. Bisa dipakai buat entry, bisa juga dipakai buat exit. Terserah. Tapi gue nggak akan ngebahas lebih lanjut mengenai apa ya teknik entry dengan trendline itu seperti apa. Karena itu ya tinggal breakout, nunggu breakout atau yang nunggu pullbacknya. Udah kayak gitu doang. Exitnya pun juga seperti itu. Nunggu breakout ya udah, kalau breakout close. Ya, yang penting kalau breakout apa? Close badan. Nah, tapi yang akan gue ajarin bagaimana kita menggambar trendline dengan benar gitu. Sebelum masuk ke trendline, kita harus paham dulu ciri market naik itu seperti apa, ciri market turun itu seperti apa. Biar gampang, kita ngandalin fraktal. Ciri market naik itu ketika low ngebentuk low yang lebih tinggi. Nah, low itu kita lihat dari apa? Dari fraktal. Berarti ketika fraktal bawah membentuk fraktal bawah yang lebih tinggi. Bentuk lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Ini mencirikan apa? Indikasi naik. Gitu. Begitu juga kalau turun. Kalau turun berarti kita lihat dari fraktal atas. Fraktal atasnya ngebuat yang lebih rendah, lebih rendah. Fraktal atas lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah. Ini indikasi turun. Ya. Jadi lihatnya bukan kalau naik tuh bukan lihat dari fraktal atas. Emang ada yang melihat, emang ada trader yang lihat seperti ini kayak fraktal high yang membentuk lebih tinggi gitu lah, higher high istilahnya ya kalau nggak salah. Nah, tapi kita nggak lihat itu. Kalau misalnya tren naik yang kita lihat fraktal bawah, kalau tren turun fraktal atas. Gitu. Nah, sekarang kita combine dengan trend line. Berarti kalau misalnya trend line, gambar untuk ngegambar trend line bawah, yang indikasi naik, berarti kita tariknya dari fraktal. Kalau nih cara gambarnya ke fraktal aja, di otomatis ya. Ya. Jadi canggihnya fraktal itu kalau misalnya kalian tarik ke fraktal nih, gue ke fraktal nih, nah dia otomatis ke low harganya. Gitu juga ke yang ini nih, berarti ujungnya ke fraktal yang ini. Bisa ke fraktal ke fraktal terakhir misalnya ya. Nah, gambarnya yang utama dulu ya. Yang pertama itu secara trendline itu hubungin fraktal ke fraktal. Oke. Setelah hubungin fraktal ke fraktal, kita cek trendline ini valid atau enggak. Lihatnya dari mana? Selama garis trendline ini yang kita gambar, itu nggak ada candle tuh yang model begini nih, yang keluar dari trendline. Nah, jadi trendline yang benar itu gambarnya misalnya seperti ini. Kalau misalkan kalian perhatiin di trendline yang gue gambar ini, ya kan, candle kan nggak ada yang ngelebihin trendline. Nah, ini bisa dibilang trendline-nya valid. Walaupun sebenarnya ada syarat lagi, cuma itu kartu as, nggak bakal gue share di sini. Nah, lalu kalau trendline bawah berarti nariknya ya fraktal atas ke fraktal atas. Misalnya kayak gini.
seperti itu, ya kan? Nah, fraktal trendline ini bisa dipakai buat entry. Kalau entry ya tadi gue bilang nunggu breakout. Contoh misal gue gambar di sini, ini anggap belum ada. Nah, di sini kan dia breakout, ya. Di sini ekor doang, di sini breakout. Berarti kita bisa entry di sini. Ada juga yang dia nunggu breakout, terus nunggu pullback lagi di sini misalnya. Kalau misalnya kalian perhatiin kan, ini kan udah bentuk, kita tarik lagi. Ya, anggap cat udah jalan ke sini, kita break, kita nunggu nih. Ada trader yang kalau misalnya trendline itu habis break dia nunggu pullback dulu baru dia entry. Jadi habis dirusak nih di sini. Nah, di sini dia entry ketika dia mendekati trendline lagi. Ya, anggap cat belum jadi. Entry, buy. Nah, bisa juga dijadikan patokan exit. Contoh misalnya kita lagi sell di sini, ya kan? Terus misalnya lagi sell, gambar aja misalnya kayak gini. Nah, ini kurang valid kayak gini. Nah, ketika di sini dia break, itu kita exit. Atau pakai trendline atas, ya itu bisa kita exit. Nah, itu tapi sekarang kita masuk rahasianya, dimana salah satu rahasia trendline itu kegunaannya lagi. Jadi trendline itu kalau misalkan kalian perhatiin, dia tuh ada 3 titik, 1, 2, 3. Nah, coba kalian tandain aja di titik ini, tuh ya, titik sini, di titik yang ini, titik yang ini. Ini ya cuma gua share ke kalian lah. Kalau misal kalian cari, jarang, nggak tahu sih gue ya, belum nemu sih ada yang pernah bahas trendline kayak gini, belum. Nah, jadi kalian tandain di sini horizontal line, itu fungsinya buat apa? Kalian lihat kiri. Gue gambar di sini, lihat kirinya. Kena fraktal nggak? Kena fraktal nggak? Kena fraktal nggak? Kena fraktal nggak? Ini H1, berarti kalau misalnya diperkecil ke M15, M30 lebih banyak fraktal lagi kena. Lihat lagi M30. Nah, kan garis yang kita gambar ya. Kan? Kita gambar sini, nah kiri-kirinya nih fraktal. Begitu juga yang bawahnya. Di sini, ini fraktal. Mepet-mepet fraktal. Sini fraktal lagi. Ya kan? Di zoom out misalnya. Nah, kalian lihat tuh. Banyak nggak fraktal? Ini mencirikan apa? Bisa kita, kalau misalnya kalian pernah dengar kayak supply demand atau apalah itu ya. Nah, ini berarti harga yang di sini nih, harga yang kita tandain itu menandakan support resisten yang kuat gitu. Ya, guna support resisten ya macam-macam, bisa jadi buat patokan exit, TP segala macam. Di sini gitu. Ini berarti apa? Indikasi harganya kuat di sini. Kayak gitu. Jadi masih kurang nanggap ya. Coba kita lihat yang ini deh, trendline yang ini. Ya, ini kita hapus dulu nih, yang ini. Yang ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus. Misalnya kita gambar, ya kayak gini lah ya. Kita mau lebih ringkas, rapi, misal kayak gini. Ya, karena ini trendline, sifatnya drawing.
dia suka-suka. Gambarnya bisa dimanapun caranya. Tapi intinya ingat aja rahasia trendline, pedoman trendline yang gue kasih tadi, ya kan? Nah, so gue gambar trendline kayak gini di sini. Ya, anggap di sini tuh belum ada. Kita coba tandain lagi di sini. Itu di sini tandain, di sini tandain. Nah, nih coba kalian perhatiin dulu deh sebelum masuk situ. Gue narik dari sini ke titik yang ini. Titik trendline ada 3. Lo lihat di tengah. Kena fraktal nggak? Padahal gue hubunginnya fraktal. Kenapa yang tengah ini kena fraktal? Coba. PR tuh. Nah, sekarang lihat lagi horizontal yang gue tandain lagi nih. 1, 2, 3. Ini kan 1. Ya otomatis ini kena fraktal. Kita lihat sebelumnya. Lihat kirinya. Ada fraktal nggak? Ada kan? Ada fraktal. Yang ini 2. Ada fraktal nggak sini? Kena kan? Di sini ada kan? Ada kan? Yang ini ada kan? Ada kan? Nah ini mencirikan apa? Ya tadi gue bilang mencirikan SR yang kuat. Kalau misalnya jadi ini bisa dipakai buat kalau misalnya supply demand kan gitu juga kan, nyari harga yang SR-nya disentuh berapa kali segala macam, kalian bisa pakai teknik ini juga buat nentuin. Dilihat dari trendline, kombinasi trendline, horizontal dan fraktal. Jadi harga-harga di sini itu bisa jadi patokan juga. Kalian tandain, ya kan? Tadi anggap yang ini belum jadi. Kalian lihat. Setelah dia break di sini, harga kemana? Ke garis yang kita tandain. Oh, di sini 1. Kemana lagi? Ke sini. Ya enggak? Terus ke sini. Jadi, trendline yang udah kita gambar, walaupun dia udah dirusak nih, titik-titik ini bisa jadi patokan TP juga. Kayak gitu. Kalau misalkan kalian entry gitu. Atau misalnya mau ambil ini sebagai patokan apa ya, supply demand segala macam, silakan. Nah, jadi buat yang trendline yang ini kita udah gambar nih di sini, ya kan? Kalian gambar tandanya lagi di sini. Ikutin. Nah, di ini kalian lihat, ya kan? Tadi udah dibahas kan, dia kena fraktal segala macam. Nah ini kan jadi ada area nih. Nah ini bisa jadi ya area nih, area SR. Kalian lihat di sini fraktal bawah, yang ini fraktal atas. Area. Kalau yang familiar dengan supply demand pasti wow sekali ini. Di sini. Nah, di sini emang harga belum nyentuh di sini nih. Nggak masalah, ini bisa kita gambar aja dulu, tandain. Suatu waktu nanti juga kepake kayak gitu. Sekian lagi. Nah, kelemahan trendline ya. Trendline apa ya? Karena sifatnya drawing berarti sangat subjektif, gitu kan? Tergantung dari kalian masing-masing. Gue gambar begini bisa. Yang penting apa, sesuai syarat aja pedoman. Gue gambar begini bisa, gitu kan? Ini bentuk banyak garis, pusing juga gue banyak garis. Ribet. Roll B. Oke, ya. Ini gue gambar begini. Begini bisa. Gue begini juga bisa. Ya kan, yang penting selama dia
nariknya fraktal ke fraktal dan nggak ada token yang ngelewatin, ya kan? Narik begini juga boleh. Aku narik ke sini, kalian lihat juga bisa lihat. Kalian gue narik di sini, anggap sini belum jadi. Nah, ini yang extend trendline ini bisa jadi patokan juga. Oh, harga kira-kira bakal retest ke situ, ya kan? Bisa dipakai lah, atau misalnya dipakai buat ngelihat chart pattern, silakan. Nih bentuk apa nih? Ini begini, ini apa sih? Nggak tahu lah ya. Karena gue nggak hafal, karena ya gue cuma lihat dia breakout atas atau breakout bawah aja cukup. Kayak di sini, nah ini bisa kita pakai. Dia break atas, kalau lagi posisi sell ya close, ya kan? Kalau mau buy silakan di sini. Selama dia ada fraktal bawah kalau buy. Tandain juga di sini, tuh. Tandain. Garis-garis ini bisa kalian pakai buat ya tadi gue bilang, terserah pakai buat apaan. Kan gambar di sini. Ngebantu banget kan, daripada kalian dengan mata telanjang tanpa adanya fraktal bakal lebih sulit mengidentifikasi. Itu sih harga-harga yang bakal kuat di mana gitu. Nah, itu aja. Sebenarnya ada lagi rahasia trendline. Cuma itu kartu as ya, khusus buat yang bayar lah. Buat murid yang bayar lah. Ini aja ilmu yang gue kasih sebenarnya itu udah mantap. Karena gak bakal kalian nemuin lah. Karena ini ilmu langsung dari guru gue sendiri. Gitu ya, gue belajar ke Malang langsung, keretaan waktu itu gue belajar forex dari dia doang seorang. Asli, sisanya gue kulik. Itu. Nah, kalian udah enak, gue lewat YouTube juga. Ini ya ilmu mahal. Kelamaan 17 menit. Udahlah sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di bulan ya. Dadah.